siapa sih yang melakukan penempatan PMI ke luar negeri? Kalau misalnya ada rekan-rekan di rumah nih kan, mereka ingin bekerja di luar negeri, kira-kira syaratnya apa sih? Kalau mereka itu PMI ini kewajibannya apa ya Mbak? Halo rekan-rekan, ini podcast untuk kamu. Apa kabarnya? Saya yakin semuanya luar biasa, seperti biasa. Nah, pada tanggal 18 Desember ini, kita akan memperingati Hari Migran Internasional atau disebut dengan Migran Day. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang tidak jauh dari itu, yaitu mengenai pekerja migran Indonesia atau disebut dengan PMI. Jadi nanti kalau rekan-rekan mendengar kata PMI, merujuknya ke pekerja migran Indonesia. Saya tidak sendirian karena saya ditemani dengan seorang narasumber yang kompeten untuk berbicara mengenai penempatan pekerja migran Indonesia, yaitu ada Mbak Ratri. Beliau adalah analis kerjasama luar negeri. Betul? Hai Mbak Ratri. Halo Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selalu luar biasa ya? Luar biasa. Sibuk Mbak? Ya begitu aja. Sudah biasa itu. Sudah biasa ya? Sudah biasa. Tidur cukup Mbak? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mbak Ratri, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara mengenai pekerja migran Indonesia bersama dengan rekan-rekan yang sedang menonton acara hari ini. Oke, sama-sama. Oke. Semoga bermanfaat ya. Semoga, dan saya yakin pasti bermanfaat. Mbak Ratri, ngomongin PMI, kita kedepannya akan menggunakan istilah PMI aja ya biar lebih mudah. Apa sih yang dimaksud dengan PMI, Mbak? Oke, pekerja migran Indonesia atau kita biasa menyingkatnya PMI ya supaya lebih gampang, itu adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, telah, dan sedang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Oke, berarti meskipun dia baru akan, dia sudah dikategorikan sebagai PMI ya? Iya, karena pada saat pengurusan dokumen itu dari mulai CPMI lalu dia memperoleh visa itu dan dia akan berangkat. Nah, itu sudah mulai dikategorikan sebagai pekerja migran Indonesia. Karena ini terkait cakupan perlindungan ya Mas. Oh, bahkan setelah mereka pulang ke Indonesia pun mereka masih dikategorikan sebagai PMI. Iya, dia purna pekerja migran. Oh, purna Indonesia. Pekerja. Dan mereka harus menerima upah dan bekerja di luar negeri. Oke, bekerjanya tidak di wilayah Indonesia. tapi dia di luar negeri, di luar wilayah Republik Indonesia. Oke. Dikategorikan pekerja migran Indonesia. Oh, itulah disebut migran karena di luar wilayah Indonesia. Dia keluar bermigrasi dari wilayah Indonesia. Oke. Jadi itu ya rekan-rekan ya, harus di luar wilayah Indonesia dan mereka harus mendapatkan upah. Kemudian siapa sih yang melakukan penempatan PMI ke luar negeri? Oke, itu sebenarnya jelas sekali dijelaskan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017. Undang-Undang 18 tahun 2017. Ya, tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, khususnya pasal 49. Ini banyak yang bertanya soalnya ya. Yang pertama itu badan. Yang dimaksud badan adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ya, atau yang biasa kita kenal BP2MI. BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dia adalah badan yang menempatkan PMI ke luar negeri. Iya, selain dia memberikan perlindungan, dia juga memiliki fungsi penempatan khususnya untuk skema government to government. Pemerintah ke pemerintah gitu. Iya. Oke. Terus ada lagi. Lalu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan P3MI. P3MI. Iya, jadi pihak swasta yang memiliki izin untuk menempatkan, dan itu izinnya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Oh, yang mengeluarkan kita ya, Kementerian ya. Itu namanya P3MI, itulah yang diizinkan untuk melakukan usaha pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia. Oke. Tadi pertama kalau badan itu dia milik pemerintah atau? Iya. Dia badan itu kepala badan itu tugasnya dari presiden, Mas. Penugasannya dari presiden. Jadi dia sebenarnya setara kementerian. Tapi tetap saja dalam bertanggung jawab kepada presiden, kepala badan harus bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Ketenagakerjaan. Jadi tetap harus dilaporkan ke Menaker dulu, nanti menteri melaporkan kepada presiden. Ya. Jadi yang pertama itu badan, yang kedua itu ada pihak swasta. Lalu yang ketiga ada lagi nih Mas, namanya penempatan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, atau kami biasa menyebutnya UKPS. Contohnya nih, Wika nih, dia menang tender project bangun-bangunan nih di Aljazair. Iya misalnya. Nah lalu dia, misalnya suami saya nih kerjanya di Wika, ditugaskan ke Aljazair untuk
proyek pembangunan tersebut. Jadi itu namanya UKPS, dan tentu saja untuk UKPS itu tersebut, Wika itu harus meminta izin dari Kementerian Ketenagakerjaan. Tetapi ke semua itu prosedurnya sama? Beda-beda, Mas. Oh, beda-beda. Itu nanti diatur lebih detail di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 9 tahun 2019. Oke, jadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 9 tahun 2019. Iya, cukup detail diatur di Oke, jadi Rekenaker kalau ingin mendapatkan informasi lebih detail bisa di Permenaker nomor 9 tahun 2019. Oke. Kemudian Mbak Ratri, kalau misalnya ada Rekenaker di rumah nih, mereka ingin bekerja di luar negeri, kira-kira syaratnya apa sih? Yang pertama, usianya minimal harus 18 tahun. Jadi di bawah 18 tidak boleh. Karena masih anak-anak ya di bawah itu ya? Iya, dan kita sesuai standar internasional ya Mas ya. Usia minimum untuk bekerja itu 18 tahun. Oke. Yang kedua, dia harus memiliki kompetensi. Harus punya kompetensi. Iya, jadi seperti perlindungan pertama itu dari kompetensinya. Oke, jadi pelindungan pertama mungkin terbaik juga adalah kompetensi ya. Dia memiliki kompetensi. Kemudian dia sehat jasmani dan rohani. Tentu saja ya. Harus sehat jasmani dan itu. rohani ya. Iya. Kalau yang rohaninya nggak sehat juga nggak bisa. Jangan, bermasalah nanti itu di sana. Itu ada tesnya ya? Ada. Jadi ada tes untuk medical check up-nya dan ada tes untuk psikologinya, itu persyaratan. Oh, kalau aku kayaknya nggak lulus deh. Kurang sehat apanya nih? Rohaninya kayaknya. Karena dia juga, setiap pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri itu juga harus siap mentalnya Mas. Jadi jangan begitu nyampe sana, aduh saya nggak betah atau enggak, pengen pulang misalnya, gitu ya? Pengen pulang nggak betah. Emang ada Mbak yang baru berapa bulan minta pulang? Ada sebenarnya, ada kasus itu nanti. Jadi mereka secara mental tidak siap ya? Iya. Itulah mengapa harus sehat jasmani rohani. Iya, dan siap mental juga dan sebenarnya. Siap mental. Terus apa lagi Mbak syaratnya? Kemudian dia harus terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial. Jadi dia harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Itu adalah wajib ya? Wajib menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Iya, karena setiap pekerja migran harus memiliki asuransi ya Mas ya. Untuk coveragenya apabila terjadi misalnya amit-amit ya, dia sakit atau dia ternyata mengalami kecelakaan kerja di luar negeri, nah itu harus ada proteksi. Itu nanti implikasinya ke pelindungannya ya? Perlindungan Mas. Oke, nanti kita akan bahas di episode yang berbeda. Terus apa lagi syaratnya Mbak? Yang terakhir, dia harus memiliki semua dokumen yang dipersyaratkan. Misalnya? Dia punya sertifikat kompetensi atau dia punya ijazah. Jadi kalau misalnya ijazah atau berarti boleh pilih salah satu? Iya, karena ya gini Mas, setiap orang di Indonesia ini kan berbeda-beda. Mungkin dia ada yang pendidikannya level university gitu ya. Ya, dia mau kerja misalnya sebagai akuntan. Dia cukup dengan ijazahnya saja ya kan Mas. Tapi kalau misalkan dia yang lulusan SMP atau contohnya SD. Di specified skilled worker tuh dia cukup dengan memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang pekerjaannya. Jadi mereka itu sebelum berangkat ada uji kompetensinya dulu? Ada, wajib itu. Dan ikut pelatihan juga itu wajib. Ikut pelatihan dan dia kompeten. Jadi kan persyaratannya harus memiliki kompetensi ya Mas ya. Bener. Lalu dia juga punya sertifikat medical check up dan dinyatakan fit. Oke. Jadi sebenarnya sertifikat kompetensi ini adalah upaya untuk melindungi diri dia sebenarnya ya. Oke. Jadi sebelum dia berangkat itu adalah sebuah kewajiban dan keharusan bahwa mereka harus memiliki sertifikat kompetensi. Perlindungan yang terbaik itu adalah perlindungan skillsnya. Oke. Dan itu semua dicek ketika mereka keluar negerinya secara prosedural kan? Iya. Oke, itulah kenapa Rekenaker Anda kalau mau keluar negeri harus prosedural karena nanti akan berimplikasi ke pelindungannya gitu. Biar semua datanya disiapkan dengan bagus, tercatat dengan bagus. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, pemerintah bisa memberikan pelindungan dengan lebih mudah. Betul sekali Mas. Dan dia tercatat baik di Indonesia maupun di perwakilan RI. Di perwakilan Indonesia di luar negeri ya? Iya. Oke. Kemudian kalau mereka itu PMI ini kewajibannya apa ya Mbak? Yang pertama tentu saja dia harus mematuhi dan mentaati semua aturan yang ada di Indonesia dan di negara tujuan penempatan. Itu penting banget Mas. Oke. Itu kaitannya dengan prosedur pemberangkatan. Ya, selain prosedur pemberangkatan misalnya nih, yang paling gampang aja di luar negeri, nggak boleh buang sampah sembarangan ya kan Mas? Iya.
Atau nggak boleh melakukan tindakan kriminal, ya kan Mas? Oke. Di mana bumi dibijak, langit dijunjung gitu Iya, ya, Mbak? betul sekali. Lalu dia juga harus menghormati kebiasaan dan adat istiadat Di yang negara berlaku di negara penempatan. tujuan penempatan. Iya, Oh, Mas. oke, Dia harus oke. menyadari kalau ini bukan Ini bukan Indonesia loh. Indonesia, iya benar. Iya, oke. Misalnya di Jepang itu kan beda banget. Dia biasa disiplin on time. Kalau kita Oke. bisa ngaret-ngaret dikit nggak apa-apa. Kalau di sana kan it's a matter gitu Oke. ya. Dan itu apakah dipersiapkan seperti itu juga, Mbak? Tentu saja pada saat pelatihan itu semua akan dipersiapkan. Oh, jadi pelatihan itu Jadi tidak penting pelatihan itu. Jadi pelatihan itu tidak hanya pembekalan kompetensi, tetapi bagaimana budaya di negara Iya. mereka akan ditempatkan juga diajarkan Iya, di situ. dan sebagai informasi sebelum berangkat kita ada orientasi pra pemberangkatan. Di situ nanti yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan UPTP BP2MI. Di situ akan BP2MI. iya, di situ akan diberikan pembekalan bagaimana pengetahuan mengenai negara tersebut, lalu aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut dan adat istiadatnya. Gitu. Dengan harapan ketika mereka sampai negara tujuan mereka tidak kaget dengan budaya yang berbeda. Dia sudah paham ya Mas ya. Bagaimana harus siap dia itu. Harus siap mental. Siap semuanya Mas. Siap pengetahuan, siap kompetensi. Oke. Jadi sebenarnya kalau secara prosedural itu bagus ya dan meminimalisasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan ya. Iya. Oke. Kemudian apa hak-hak yang kan tadi kewajibannya itu ya? Atau ada kewajiban lain? Ada lagi nih Mas, dia itu harus bekerja sesuai dengan perjanjian kerjanya. Jadi butir-butir pekerjaan apa saja yang ada di dalam pekerjaannya itulah yang harus dia taati. Dan aturan-aturan apa saja yang ada di dalam perjanjian kerjanya harus dia penuhi, harus dia taati. Oh, kalau perjanjian kerja itu ditandatanganinya kapan sih sebelum berangkat gitu? Iya, sebelum berangkat Mas. Jadi mereka sebelum berangkat udah tahu nih kira-kira besok kerjaan saya apa aja gitu? Iya, nah itu salah satu hak pekerja migran adalah dia akan dijelaskan mengenai setiap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian kerjanya. Itu nanti cutinya berapa, job desk-nya apa saja, terus upah yang akan diterima berapa, lalu apa yang aturan-aturan pekerjaannya apa saja itu ada di dalam perjanjian kerja. Itu adalah hak mereka. Iya. Jadi dia akan memperoleh hak dijelaskan. Mengenai isi dari perjanjian kerja. Jadi rekan-rekan ketika Anda ingin bekerja di luar negeri dan Anda tidak dijelaskan isi perjanjiannya, Anda boleh meminta. Boleh bertanya. Silakan ke Dinas Tenaga Kerja. Karena itu adalah hak kalian sebelum berangkat ke luar negeri ya. Iya. Dan kewajiban dia untuk memenuhi semua isi yang ada di dalam perjanjian kerja itu. Oke. Terus apa lagi Mbak? Kewajibannya ya. Iya. Cukup sih Mas. Oke. Satu lagi memiliki kompetensi Mas yang pasti Mas. Oh, itu adalah kewajiban utama ya. Iya. Karena itu wajib itu. Iya, selain digunakan untuk kerja juga untuk dalam rangka implikasinya ke pelindungan nanti. Tadi kita berbicara tentang kewajiban. Kalau hak-haknya selain tadi yang dijelaskan tentang perjanjian kerjanya. Yang pertama dia berhak untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Oh, berarti dia bisa menolak kalau tidak sesuai. Boleh banget. Oke. Dan dia boleh memilih pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Oke, yang kedua, dia itu berhak untuk memperoleh akses untuk peningkatan capacity buildingnya. Misalnya? Peningkatan dirinya, misalnya akses ke pelatihan. Itu sebelum berangkat atau selama di sana juga? Sebelum berangkat. Sebelum berangkat. Selama di sana pun sebenarnya ada beberapa negara pun yang concern sebenarnya dengan jenjang karirnya atau pendidikannya. Jadi itu juga haknya dia sebenarnya di sini dan di sana. Oke. Jadi sebenarnya dari sebelum sampai sedang bekerja tetap mereka boleh meningkatkan skill gitu ya maksudnya? Boleh sebenarnya Mas. Oke. Terus apa lagi haknya Mbak? Kemudian dia berhak memperoleh informasi tentang kondisi kerjanya, terus tata cara bermigrasi yang aman. Itu. Oke. Jadi dia harus paham betul sebelum berangkat, dia harus paham betul kondisi kerjanya seperti apa, terus hak-hak yang akan diperoleh apa, kewajibannya apa. Nah itu. Dan kalau misalnya nanti mereka sudah tahu dan mereka ternyata tidak sesuai, tidak cocok, boleh mengundurkan diri gitu. Ya kalau sudah tanda tangan kontrak kerja berarti kan sudah ada kesepakatan. Iya sih, bener maka itu penting banget buat dia untuk memahami isi dari setiap poin dari isi perjanjian kerjanya itu. Itu penting banget. Oke. Oh ya Mbak, ngomong tentang pekerja migran itu kan ada pekerja migrannya, ada keluarganya tuh. Apakah keluarganya ada hak-haknya juga? Ada juga Mas, dia boleh memiliki, dia boleh mengetahui kondisi terus
kondisi pekerja migran saat berada di sana, lalu masalah-masalah apabila pekerja migran mengalami masalah, keluarganya juga boleh berhak untuk mengetahui. Gini, keluarganya boleh nanya ke siapa? Silakan ke perwakilan RI Mas kontaknya, atau ke Disnaker dulu, yang paling dekat ke Disnaker. Nanti Disnaker akan memproses. Memproses. Oh ya saya lupa ngasih tahu, ada LTSA loh Mas, bisa di LTSA juga loh. Lembaga terpadu satu atap. Iya, lembaga terpadu satu atap loh. Kalau nggak ada LTSA boleh ke Disnaker atau UPTP BP2MI terdekat, silakan ke situ. Nanti rekan-rekan kita di Disnaker, LTSA dan UPTP BP2MI akan membantu terkait hal tersebut apabila ada komplain keluhan dari keluarga pekerja migran. Oke, selama pekerjanya berangkat secara prosedural. Iya, makanya itu penting Mas. Itulah mengapa prosedural, jangan yang pakai calo-calo ilegal, karena itu mungkin akan terdengar mudah, tapi pada akhirnya itu akan memberatkan dan banyak efek negatifnya justru ya Mbak. Iya. Oke. Terus ada lagi nggak Mbak hak-hak keluarganya gitu? Memperoleh akses berkomunikasi Mas. Jadi pekerja migran juga punya hak untuk memperoleh akses berkomunikasi, begitu juga dengan keluarganya. Jadi mereka di setiap perjanjian kerja itu kita tekankan mereka harus memiliki akses untuk berkomunikasi antara satu sama lain, antara PMI dengan keluarganya dan sebaliknya. Oke, jadi itu tidak boleh diputus ya? Tidak boleh. Oke. Selain itu mereka baik PMI maupun keluarganya juga memiliki hak untuk memegang dokumennya sendiri. Misalnya paspornya itu nggak boleh ditahan, KTP-nya tidak boleh ditahan, perjanjian kerjanya kopinya juga pekerja migran harus punya. Dan pekerja migran harus punya rangkap PK-nya, perjanjian kerjanya. Keluarganya harus punya kopi perjanjian kerjanya. Oh, keluarganya juga harus punya? Harus punya Mas. Oh, jadi keluarganya tahu nih anggota keluarganya kerjanya apa aja. Iya, gitu, lalu kerjanya di mana? Karena di PK itu akan dijelaskan kerjanya di mana, bekerjanya sebagai apa, rincian uraian pekerjaannya apa. Aku juga baru tahu Mbak itu, Mbak. Jadi keluarganya itu bisa merasa tenang ya, karena tahu nih semua informasi tentang anggotanya yang sudah di luar negeri. Dan tadi saya mau nanya nih, ternyata kayak paspor itu tidak boleh ditahan sama majikan. Misalnya dia kerja di rumah tangga ya, itu nggak boleh diambil sama majikan. Tidak boleh, harus, karena itu dokumen kepemilikannya Mas, itu identitas dia. Pada saat dia kemana-mana ada razia gitu misalnya, dia nggak punya paspor, takutnya dia disangkain ilegal, pendatang ilegal gitu. Jadi paspor tuh harus dipegang oleh pekerja migran itu. Oke. Oh ya Mbak, ini kalau misalnya ada PMI di luar negeri bermasalah, dia bisa minta tolong kemana kalau di luar negeri? Yang paling terdekat pastinya perwakilan RI Mas. Oh, kayak KBRI gitu ya? Iya, KBRI, KJRI. Yang terdekat silakan. Oke. Oh ya, kalau PMI itu apakah ditempatkan di semua negara atau hanya negara-negara tertentu dengan syarat tertentu? Nah itu ada di pasal 31 Undang-Undang 18 Mas. Yang hafal ya Mbak, pasal 31. Yang pertama, negara itu harus memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Oh, harus itu pertama. Yang kedua, apabila nggak ada ini, yang kedua dia memiliki entah MOU atau pokoknya hubungan dokumen kerjasama bilateral dengan pemerintah Indonesia. Oh, jadi kalau tidak memiliki kerjasama hubungan bilateral penempatan pekerja migran tidak boleh? Ya, kategorinya antara dua, antara dia apakah dia punya aturan yang melindungi tenaga kerja asing, ataukah dia memiliki jaminan sosial yang mencakup tenaga kerja asing. Jadi harus punya 3 itu, atau 2 atau minimal 1. Atau ya, berarti boleh memilih. Dan atau. Jadi boleh 3, boleh 2, atau boleh 1. Tapi kalau semuanya nggak ada, tidak bisa. Oke. Dan kebetulan sekarang itu karena kita masih statusnya pandemi ya Mas ya. Oke. Jadi pemerintah Indonesia itu sempat menutup penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Namun di pertengahan tahun 2020 kita buka kembali, namun secara bertahap. Oh. Iya, jadi secara bertahap itu negaranya, lalu sektor pekerjanya apa saja yang dibuka, lalu skema penempatannya apa saja yang dibuka. Seperti itu sih Mas. Jadi negaranya apa, terus sektor atau jenis pekerjaannya apa, dan skemanya penempatannya apa, dan itu diatur melalui keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Oke. Mbak, tadi skema itu kayak government to government gitu ya? Oh, oke. Iya. Terus ini kembali ke layanan terpadu satu atap tadi, karena Mbak Rati nyebut itu, sebenarnya fungsi dan peranan dari layanan terpadu satu atap kaitannya dengan PMI itu apa Mbak? Itu memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan yang efisien Mas, karena di dalam LTSA itu akan ada 7 desk
Yang pertama Kemnaker atau Disnaker nanti yang di situ. Des BP2MI, Des Imigrasi, Des Kesehatan, Des untuk pusat pelindungan, lalu Polri. Ada satu lagi sih Mas. Pokoknya di situ itu supaya pada saat calon pekerja migran itu ngurus dokumen itu enggak cukup di satu tempat itu ya. Iya, cukup di satu tempat. Jadi dia efisien dan transparan juga. Oke. Jadi nggak perlu transport ke sana kemari ke sana. Iya, itu kan high cost ya Mas. Iya, benar. Nah, jadi pemerintah ingin memberikan pelayanan yang efisien, efektif dan transparan. Jadi cukup dan cepat. Iya. Cukup di satu tempat itu semuanya bisa clear gitu ya. Bisa clear. Oke. Kalau LTSA layanan terpadu satu atap itu bisa ditemukan di mana? Saat ini LTSA itu ada di sekitar 40-an kabupaten kota Mas. Di kabupaten-kabupaten yang banyak PMI-nya ya? Yang khususnya yang kantong-kantong PMI ya Mas, karena di pemerintah itu kalau pemerintah pusat sifatnya itu men-trigger supaya pemerintah daerah itu membuat LTSA. Iya. Dan itu semua aktif sampai sekarang? Aktif masih bisa dimanfaatkan gitu ya? Oke. Ini pertanyaan terakhir nih Mbak Ratri. Mbak Ratri ini kan sebagai perwakilan pemerintah yang akan berbicara kepada masyarakat khususnya dengan calon pekerja migran. Apa yang Mbak Ratri akan sampaikan nih kepada calon pekerja migran Indonesia? Jangan berangkat sebelum siap. Siap. Harus wajib siap. Semuanya, siap kompetensinya, siap mentalnya, kesehatannya. Oke. Dan prosedural kali ya. Dan prosedural itu udah pasti Mas. Oke. Pokoknya jangan tergiur oleh iming-iming calo apapun itu. Misalnya dibilang mudah ini itu enggak. Karena itu nanti berdampak atau implikasi pada pelindungannya ya. Iya. Jadi kalau terjadi apa-apa di luar negeri, kalau tidak prosedural akan ribet ya Mbak. Akan ribet Mas. Oke. Sebenarnya prosedur kita pun kalau memang pekerja migran ini bisa memenuhi cukup mandiri untuk mengurus dokumennya sendiri. Dan semua dokumennya lengkap itu sebenarnya ya nggak ribet amat ya. Jadi mungkin kadang-kadang mereka overthinking kali ya. Begitu ngeliat wah ribet langsung pakai calo. Wah itu bukan. Coba dulu gitu ya. Iya. Coba dulu nggak ribet karena apalagi ada LTSA. Jadi semuanya bisa satu tempat dan bisa selesai lebih efektif, efisien dan lebih cepat. Oke Mbak Ratri, kita sudah sampai pada penghujung obrolan yang ini sangat bermanfaat banget. Karena gini, karena keluarga saya dulu juga ada yang kerja di luar negeri, tapi saya tidak banyak tahu tentang pekerja migran dan prosedurnya. Dan saya secara pribadi setelah ngobrol dengan Mbak Ratri jadi terbuka wawasannya. Ditanya, kalau sebelum keluar negeri harus A, B, C, D dan harus prosedural, apapun itu harus prosedural. Dan ini saya yakin juga sangat bermanfaat buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Dan rekan-rekan jangan lupa untuk mengikuti atau follow semua media sosial Kemnaker yang nanti akan ditaruh di bawah ini untuk mengetahui semua informasi terbaru mengenai bidang ketenagakerjaan. Akhirnya saya pamit undur diri. Saya Nauman Sumardiono dan rekan saya Ratri mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam kompeten.